Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 29 Desember 2025, hari kelima dalam oktav Natal. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudariku terkasih, peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah merupakan tradisi iman yang semua orang Yahudi pada zaman Yesus. Semua anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Tindakan ini merupakan pengakuan bahwa segala yang dimiliki sebetulnya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Maka apa yang pertama dan terbaik harus dipersembahkan untuk Tuhan. Misalnya anak sulung laki-laki, hasil panen, gaji pertama dan semacamnya. Karena itu adalah milik Tuhan, maka dipersembahkan kembali pada Tuhan. Dan itu adalah tindakan pengakuan akan kuasa Allah atas hidup kita dan rasa syukur kita pada berkat Tuhan. Sampai saat ini banyak umat yang menghidupi semangat itu, terutama penghasilan mereka, gaji mereka. Mereka memberikan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Ini juga dialami oleh 2 orang tua bernama Simeon dan Hana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Selama hidup mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, anak Allah yang dijanjikan itu. Injil bercerita bahwa Simeon adalah orang yang saleh hidupnya. Roh Kudus mengatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat juru selamat. Ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi masuk ke bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia berucap syukur kepada Allah. Pada saat itu hadir juga Hana. Dia sudah sangat lanjut usia. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita, sambil berbicara tentang anak itu kepada banyak orang. Saudaraku terkasih, kehadiran Yesus mendatangkan sukacita dan kegembiraan bagi kedua orang yang sangat menantikan itu.
Simeon merasa sangat bahagia. Ia pun berkata sudah siap menghadap Tuhan. Ini terjadi karena dia sudah melihat keselamatan dari Tuhan atas umurnya. Hidup Ibu Hana pun juga mengalami suasana yang sama. Kehadiran Yesus membuat banyak orang yang bahagia. Kehadiran Yesus membawa bahagia dan sukacita tidak hanya dialami Simeon dan Hana, tapi juga ke dalam kehidupan kita. Dia akan membahagiakan hidup kita. Dia yang akan melepaskan kita dari ketakutan, kecemasan, dan persoalan hidup kita. Dialah yang memberikan kekuatan pada kita. Kita semua meyakini itu bahwa kehadiran Yesus dalam hidup kita mendatangkan sukacita. Kita merasakan berkat-Nya, semua persoalan hidup kita terbebaskan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka tugas kita seperti Simeon dan Hana, yang dengan bangga dan penuh sukacita bersaksi tentang Yesus kepada semua orang. Bahwa hanya Yesuslah yang membuat hidup kita bahagia. Hanya Yesuslah yang membuat kita damai. Hanya Yesuslah yang membuat kita mampu menghadapi semua persoalan hidup kita. Yesuslah yang membuat hidup kita benar dan layak. Maka tugas kita selanjutnya adalah membagikan, menceritakan semua pengalaman kita yang kita alami sebagai berkat dari Tuhan kepada banyak orang. Supaya semakin banyak orang yang merasakan sukacita dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.